Selamat siang, selamat sore Pak Tommy. Sekarang saya akan menjelaskan soal UTS mulai dari nomor satu. Pertama, ini adalah soal BJT. Pertanyaan pertama itu desa equivalent circuit. Ketika ingin mencari desa equivalent circuit, kita bisa menghilangkan kapasitornya dengan mencoret. Ini hilangin aja nomor satu, nomor dua dihilangin aja, nomor tiga juga. Ini untuk yang nomor A. Jadi untuk A menghilangkan hilangkan C kapasitor. Ini untuk yang nomor A. Untuk yang B, mencari IB, IC, dan Y. Untuk IB sendiri, rumusnya adalah VCC. Kalau di soal adalah V2 minus VBE yang mengalir ke arah base emitter. Itu karena di soal diberitahu bahwa berbahan silikon. Jadi VBE-nya akan nilai 0,7. VCC berupa V2 ini, di mana V2 ini adalah 10 plus angka NFM terakhir. Berarti di sini 15. V2. Karena nomor MM saya terakhir 5. Lalu VCC-nya kita isi 15. Min VBE. Oh, lalu ini belum selesai. Karena sebentar, ini 0,7. VCC min VBE per R yang mengalir di base atau B plus beta. Betanya itu di soal adalah 100. Beta itu di sini. Beta. Ini beta dan BE. Ada di sini. Ini beta plus 1 dikali R emitornya atau R. Lalu ini 15 min 0,7. RB-nya berupa 430 kilo ohm. Plus karena beta diberi tahu pada soal yaitu 100. Jadi ini 101. 101 dikali RE berupa mana RE? RE-nya berupa 1 kilo ohm. Ini RE. Itu R3. 1 kilo ohm. Sehingga hasil yang dapat adalah 26,9 mu ampere. Ini mu. Lalu untuk yang IC berupa rumusnya adalah beta plus 1 kali IB. Sini IB beta plus 1 adalah 101 kali IB berupa 26,9 ya Pak. 26,9 bukan M ya, mu. Salah. Mu A
Nah, ini dikalikan maka menghasilkan 2,69. Maaf, ini bukan beta plus 1, ini untuk IE. Karena untuk IC itu beta. Berarti ini menjadi 2,71 MA. Sudah bukan mil lagi karena dikali 100. Lalu untuk IC-nya sendiri itu adalah beta dikali IB. Di mana beta adalah 100 dikali 26,9 mu A. Dapat nilainya 2,69 MA. Ini untuk yang B. Yang B dapat segini IB, C, dan E-nya. Untuk satu C. Ditanya adalah VB, VC, dan VE. Oke. VBE bukan VB. Oh, VB doang. Karena soal tidak kelihatan, saya akan pindahkan dulu. Oke. Untuk VB, VE-nya, VC-nya. Untuk VB, VC, dan VE-nya. VB itu rumusnya adalah VBE, VBE plus VE. Nah, seperti yang ditahu, VBE itu adalah 0,7 karena silikon 7 volt, dan VE sendiri tadi VE sendiri berupa 2,69 volt. Dapat dari mana? Ini kita harus cari VE-nya dulu pertama-tama, karena VE-nya tidak diketahui. Kita harus cari VE terlebih dahulu, yaitu VE, dan ini dihapus dulu, kitanya belum ketahui. Jadi VE-nya itu rumusnya VC min VC, di mana VC-nya juga sudah diketahui, sehingga kita akan cari VC juga. VC-nya itu rumusnya VCC atau V2 yang di atas tadi min IC dikali RC atau R kolektor. Nah, pada VCC kita ketahui bahwa VCC itu adalah V2. Bentar. Adalah V2. V2 ini VCC hingga tadi 15 volt min IC tadi berupa
VCT berupa 2,09 MA dan RC berupa ini minus RC berupa 2 kilo ohm. Ini RC mana RC? Ini RC 2 kilo ohm, 2 kilo ohm. Sebelumnya untuk nah untuk kakinya sendiri ini adalah emitor, ini kolektor, dan ini adalah base. Oke. Uh, jika dikalikan ini akan menghasilkan nilai berupa 9,62 volt. Oke. Nah, sudah ketahui PC-nya berapa? Ini kita bisa pakai 9,62 Oke. Nah, di sini kita sudah tahu VCE-nya berapa, sehingga kita dapat mencari lagi VCE-nya dengan cara taruh di sini saja. Oke, VCE sama dengan VCC min IC kali RC plus RE. Oke, VCC tadi berupa 15 volt. Untuk IC sendiri tadi adalah 2,09 MA. Lalu untuk RC itu adalah 2 kilo ohm. 2 kilo ohm. RC itu adalah R2 dan RE sendiri adalah 1 kilo ohm. Itu adalah R3. Nah, pokoknya kita harus melihat pin-pinnya untuk mengetahui dari mana RC ini berada. Lalu ketika dihitung ini akan menghasilkan nilai 6,93 volt. Lalu kita akan masukkan ke sini nilainya PCE 6,93, kita substitusiin, lalu akan menghasilkan nilai berupa 2,69 volt. Oke. Lalu kita masukkan nilai tadi yang di sini 2,9 ini ke atas ini 2,69, sehingga nilai yang dapat untuk VB adalah 3,9 3,39 ya. Nah, VB, VC dan VE-nya adalah segini. Oke, berikutnya untuk ini AB jadi CSD hitungan VC saturasi dan VC saturasi. Oke, kita pindahkan dulu ke sini. Ini untuk D VC saturasi, kita singkat saja VCS1 dari IC saturasi. ICS1 saturasi atau IC1 sama dengan untuk mencari IC saturasi kita menggunakan rumus VCC per RC atau R kolektor plus RE.
eh, eh. Nah, sedangkan tadi RCRE-nya di mana untuk kaki-kakinya pinnya sendiri seperti ini ya yang di atas. Oke, berarti yang tadi kan 15 volt, 15 volt. Lalu RC-nya itu ada 2 ohm, 2 kilo ohm, mau saya maaf. Lalu RE sendiri tadi kakinya di sini berarti adalah 1 kilo ohm. Sehingga nilai yang dapat adalah 3 maaf saya 5 maaf eh tidak, ini adalah 5 mu A. Salah. Jadi nilai yang dapat untuk I saturasi adalah 5 mu A. 5 mu A. Oke. Untuk PCE saturasi rumusnya adalah VCC minus IC saturasi dikali RC plus RE. Dimana kalau dilihat ini akan menghasilkan ini akan menghasilkan 15 volt untuk VCC. Sehingga saya akan menjadi 0 volt. Oke. Untuk nomor 1 begitu. Lalu untuk nomor 2 yang agak jauhan lagi. Oke, sini saja. Untuk nomor 2 VM1 VM2. Oke, VM1 nomor MM saya 5 terakhirnya jadi 15 volt, dan untuk FM2-nya adalah 5. Oke, dengan T92S. Pada nomor 2 bisa dilihat bahwa ini rangkaiannya ketika kita masukkan 15 volt di sini, 15, kita masukkan baterai 15 volt di sini, maka akan ke atas karena ini plus minus. Lalu kita harus ganti untuk yang kanan juga karena ini ada tegangan, ada arus outnya, ada baterai masuk, berarti kita harus isi juga di sini. Pokoknya ada arus masuk ini. Nah, ini tuh akan ke atas. Ini min, ini plus. Oke. Lalu kita harus mengambil baterai yang terbesar, di mana baterai yang terbesar adalah 15 volt, sehingga yang masuk ke sini adalah 15 volt. Lalu kita lihat bahwa sumbu positif di sini menyentuh ke sumbu positif yang ada di dioda ideal ini. Nah, oleh sebab itu maka dioda adalah forward bias dan bisa kita ubah rangkaiannya menjadi lurus seperti ini. Lalu bawah ada resistor yang ada baterai tadi menghubung ke ground. Ini untuk 5 volt, ini plus, ini min, dan VO akan berubah jadi seperti ini karena ideal dan juga merupakan forward bias. Oke, ini VI nya tadi masuk sini,
di plus minus untuk 15 volt. Ini ground ya gitu. Lalu kita bisa buat KVL-nya dari angka ini. Kita lihat dari loop terluarnya. Loop terluarnya 15 volt mengarah ke VO. Oke. Karena ini menyentuhin dulu, maka ini 15 volt plus VO. VO sama dengan 0. Nah, sehingga VO didapat sama dengan 15 volt. Ini untuk yang 15 volt tadi. Oke. Untuk yang bawahnya lagi minimal volt. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kita gambar lagi baterainya di sini. Ini arahnya ke ground. Ini ground pokoknya. Nah, ini min 5, kenanya 5 volt. Sehingga ini jadi minus dan plus karena dia min 5 volt. Ini juga sama tadi seperti yang tadi, ini arahnya akan ke bawah, sedangkan ini arahnya akan ke atas. Seperti yang sebelumnya. Nah, karena negatif bertemu positif, ini bertemu positif, maka ini merupakan reverse bias sehingga akan open sirkuitnya. Oke, kita buat dulu sirkuitnya. Kita copy saja lokasi ini. Oke, kita copy saja. Nah, ini untuk VI-nya. Ini jadi 5 volt. Ini jadi 5 volt. Gimana ini? Oke. Nah, karena tadi ini open, karena reverse. Nah, bisa kita lihat kan dia open, jadi arus yang mengalir tidak ada sirkuitnya. Yang di kiri ini jadi open, ini jadi tidak ada arus mengalir, sehingga yang kita pakai adalah sambungan yang kanan karena dia mengalir ke VO nya langsung, jadi mengalir ke atas. Jadi yang kita pakai adalah kanan untuk mencari menggunakan KVL juga itu tadi. KVL sama dengan kita lihat ini min 5, min 5 kita plus sama arusnya, arus sama resistornya di sini ada 2,2 K tadi, 2,2 K. Oke, ohm kita plus sama 2,2 K ohm, 2 K ohm dikali sama arus. Nah, arus yang mengalir adalah 0 karena di open, jadi kita masukkan saja kali 0 kali arus 0, kita tambah dengan VO tambah dengan 0 karena di ground. Oke, sehingga VO nya terdapat karena ini habis, karena dikali 0 maka akan menjadi 5 volt. Nah, bisa kita lihat untuk VO dan untuk VO 15 dan VO ini ya, min 5 voltnya akan mendapatkan VO 15 volt dan 5 volt, sehingga kita bisa dapat, bisa kita gambarkan lewat diagram menjadi 15 ini 5 jadi seperti ini. Oke, ini 5 ini 15. Oke, berikutnya tentukan nilai VL, PR, IR, dan PZ pada gambar jika PI adalah 15. Oke.
kita hapus dulu i-nya, ini jadi 15 per 5 plus berarti 20 volt, oke. Nah, seperti yang kita lihat ini udah 20 volt dan kita harus mencari VL, VRR, PR dan IZ dan PZ. Nah, untuk mencari PL kita harus mengetahui dulu apakah dioda yang ada di sini itu on atau tidak, atau kita bisa dibilang mengantarkan listrik atau tidak. Nah, jadi kita harus nyarinya dulu dengan menggunakan VL. Kita harus cek apakah VL lebih besar daripada VZ. Nah, jadi VL-nya merupakan rumusnya RL atau R yang di sini, RL dikali VI-nya. VI-nya itu adalah 20 tadi. Lalu per RL tambah R yang di sini. Kita bisa jadikan RR mungkin, RR. Oke. Lalu RL-nya itu 3 ohm. 3 ohm dikali 20 VI-nya per RL plus RR. RR-nya itu adalah 1 K ohm. 1 K ohm. Nah, maka akan menjadi 15 volt. 15 volt. Nah, karena kita lihat VL lebih besar sama dengan VZ, di mana VL 15, maka dioda ini on current atau menghantarkan listrik. Atau kita bisa bilang diodanya itu on, itu aktif. Oke. Nah, karena kita telah mengetahui itu, sehingga kita bisa mencari VR-nya. Ini kan VR sudah dapat 15 volt, oke. Bisa mencari VR-nya. VR-nya itu adalah VL, oke. Maaf. Oh, sorry, maafnya VI min VZ. VI-nya 20 min 10. Jadi 10 volt. Oke, untuk VL-nya kita dapat 10 volt. Lalu kita harus mencari IZ, di mana untuk mencari IZ kita dapat menggunakan rumus IZ, itu rumusnya IR min IL. Oke. Karena kita dapat VR-nya, kita bisa mencari IR. IR-nya adalah VR per RR sama dengan 10 volt per, jadi 10 volt ya VR-nya, per RR-nya tadi berupa 1 K ohm. 1 K ohm. Nah, terbagi akan mendapatkan menjadi 10 M A. Nah, untuk IL-nya sama seperti IR, VL per RL. VR-nya tadi berupa 15 volt per 3 K ohm. Sehingga kita akan mendapatkan nilainya berupa menjadi 5. Menjadi 5. Oke. Maka nilainya berupa 5 MA. Oke, terdapat nilai IR-nya 5 MA. Sehingga IZ-nya
hingga itu tadi berupa IR min IL yaitu 10 MA min 5. Nah, yang dapat kita berupa 5 MA. Oke, ini untuk IZ-nya. Lalu kita harus mencari PZ. Nah, di PZ-nya sendiri kita pakai rumus daya pada umumnya yaitu P dikali P dikali I. Oke, untuk PZ-nya, PZ-nya voltnya sudah dapat tadi berupa 10 ohm, 10 volt. Oke, dan IZ-nya barusan kita dapat 5 mega ampere, 5 mega ampere. Oke. Nah, kita tinggal mengalihkannya hingga dapat nilainya berupa 50 megawatt miliwatt. Nah, sekian penjelasan mengenai jawaban tes saya. Sekian, mohon maaf jika banyak kesalahan dan juga tulisannya tidak bisa dibaca karena saya menggunakan mouse. Oke, terima kasih sudah menonton Pak Tommy. Semoga apa yang saya uh, buat tadi bisa saya pahami lagi untuk depannya agar tidak mendapatkan nilai yang seperti kemarin. Oke, terima kasih Pak. Selamat sore.